Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nasruddin ketika dihadapkan dengan penguasa tirani yang sangat kejam yang bernama Timur Lenk. Ketika saat Timur Lenk menaklukkan Anatolia, ia mendengar tentang seorang laki-laki yang bernama Nasruddin yang hidup di Aksehir. Timur Lenk pergi ke Aksehir, berkemah di situ dan kemudian mengirimkan satu peleton serdadu untuk menjemput Nasruddin ke kemahnya. Tak lama kemudian serdadu itu sampai ke rumah Nasruddin. "Mari Nasruddin," kata salah seorang serdadu itu. "Sang Maharaja menunggu kamu ikutlah sekarang." Nasruddin berpikir bahwa Maharaja itu suka membunuh siapa saja yang ditemuinya, maka tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Ketika Timur Lenk menyadari Nasruddin tidak mau segera datang, ia pun mengirim satu peleton serdadu lagi untuk mengundang Nasruddin. Tetapi Nasruddin berkata kepada mereka, "Baiklah, aku akan segera datang." Namun setelah itu Nasruddin tidak juga datang ke tendanya. Timur Lenk menjadi tidak sabar. Ia memerintahkan agar kudanya segera disiapkan. Rupanya ia ingin segera menjemput sendiri Nasruddin. Ia segera melompat ke kuda itu dan langsung melesat ke rumah Nasruddin di pinggir kota Aksehir. Di desa itu, para petani mengerumuni Timur Lenk, dan beberapa orang di antara mereka yang berada di sekitar rumah Nasruddin berteriak, "Nasruddin, cepat, cepat kau, Timur Lenk datang." Nasruddin pun mengenakan jubah dan serbannya yang besar dan berjalan mendekati Timur Lenk. Mereka bertemu di sebuah jalan sempit dan kuda yang dinaiki Timur Lenk begitu takut melihat tampang Nasruddin, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan Maharaja pun terpental dari punggungnya. Timur Lenk menjadi marah sehingga dia memerintahkan serdadu-serdadunya untuk menangkap Nasruddin dan menggantungnya. Setelah ia ditangkap oleh para serdadu itu, Nasruddin bertanya kepada mereka, "Kemana kalian ini akan membawaku?" "Untuk digantung," jawab mereka. "Coba kalian tanyakan kepada si kurang ajar itu," kata Nasruddin. "Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung. Apa salahku?" Para serdadu itu pun pergi menemui Timur Lenk dan menyampaikan apa yang tadi dikatakan Nasruddin. Mendengar itu, Timur Lenk berkata, "Bawa dia kemari." Nasruddin pun dibawa ke hadapan Timur Lenk, dan berkatalah ia kepada sang Maharaja, "Apa gerangan salah saya sehingga saya mesti digantung?" Kamu telah membawa nasib buruk kepadaku. Kata Timur Lenk. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk itu, saya atau Baginda?" tanya Nasruddin. Timur Lenk terdiam. Tak disangka ada seorang penduduk yang begitu beraninya berkata seperti itu kepada Baginda. "Bagindalah yang membawa nasib buruk kepada saya, sebab saya ini akan digantung. Apabila saya yang membawa nasib buruk itu, tentunya Baginda tadi jatuh dari kuda, pecah kepalanya dan mati. Dan berdasarkan itu tentu ada alasan untuk kemudian Baginda menggantung saya." Mendengar itu, Timur Lenk berpendapat bahwa alasan Nasruddin bisa diterima dan dia pun memutuskan untuk memaafkannya. Tetapi dia mengatakan bahwa ia ingin sekali menanyakan sesuatu kepada Nasruddin. Coba bilang, aku ini seorang tiran atau seorang yang terpelajar? Bertanya dia kepada Nasruddin. "Yang mulia," jawab Nasruddin yang segera tanggap bahwa dia akan dijebak. "Baginda bukan tiran dan bukan juga seorang yang terpelajar. Kami semua inilah tiran-tiran yang kejam, sehingga Tuhan telah mengutus Baginda untuk menghukum kami." Sekali lagi Timur Lenk merasa sangat senang mendengar jawaban cerdas Nasruddin itu, dan karenanya dia berkata, Baiklah,
kalau begitu kamu bebas, Nasruddin. Beberapa waktu kemudian, Timurleng mulai mengenakan pajak yang sangat tinggi atas kota-kota dan desa-desa di Turki. Karena mereka terdesak oleh keadaan ini, semua tetangga Nasruddin datang ke rumahnya, dan salah seorang di antara mereka berkata, "Hei Nasruddin, kamu kan sudah berhasil bersahabat dengan Timurleng. Cobalah datang kepada Maharaja itu dan mintalah agar beliau bisa mengurangi pajak yang dikenakan atas desa kita ini." Tanpa berpikir panjang, Nasruddin pergi ke tenda Timurleng dan Maharaja itu berkata, Selamat datang, Nasruddin. Senang sekali aku bisa bertemu kau lagi. Setelah mereka berbincang-bincang beberapa lamanya, Nasruddin berkata kepada Timurleng, "Yang mulia, rakyat desa saya ini sangat miskin. Maukah Yang Mulia mengurangi pajak yang dikenakan atas mereka?" Setelah berpikir sejenak, Timurleng berkata kepada Nasruddin, Baiklah, ambil gajah yang diikat di luar tenda dan kemudian suruh penduduk desamu itu memberi makan gajahku. Dengan begitu mereka tidak usah membayar pajak. Kemudian Nasruddin menyanggupi permintaan Baginda Raja, karena dia pikir cukup mudah untuk memberi makan seekor gajah. Ketika Nasruddin kembali ke desanya membawa gajah itu, seluruh penduduk desa itu merasa sangat senang dengan cara pembayaran pajak yang baru itu. Tetapi dalam waktu kira-kira 15 hari, gajah itu sudah memakan semua tanaman milik petani. Dan para petani itu pun mulai merasa bahwa gajah tersebut ternyata merupakan beban yang lebih berat dibandingkan dengan pajak yang harus mereka bayar sebelumnya. Kemudian mereka sekali lagi datang kepada Nasruddin. "Nasruddin, tolong kau kembalikan gajah ini kepada Baginda Timurleng, dan biarlah kami membayar pajak seperti yang diputuskan dahulu itu." Nasruddin berpikir sejenak mempertimbangkan masalah yang berbahaya ini, dan kemudian dia usul agar seluruh penduduk desa itu pergi bersamanya menemui Timurleng. Mereka semua menyetujui usul itu dan mereka pun mengikuti Nasruddin menuju ke tenda sang Maharaja. Namun ketika Nasruddin sudah dekat ke tenda, dia melihat ke sekeliling dan ternyata semua penduduk desa yang mengikutinya itu sudah kabur karena takut kepada sang Maharaja. Jadi akhirnya dia harus sendirian menghadapi Timurleng. Ada masalah apa, Nasruddin? Kenapa kau kembali lagi ke sini? "Hamba datang kemari untuk mengatakan bahwa gajah yang telah Yang Mulia berikan kepada kami ini merasa sangat kesepian. Kami berharap agar Baginda bisa memberikan kami seekor gajah betina untuk menemaninya," jawab Nasruddin. Namun Timurleng ternyata sudah diberitahu tentang penduduk desa yang kabur meninggalkan Nasruddin. Maka berkatalah dia kepadanya, Aku telah mengetahui apa yang telah diperbuat orang-orang itu terhadapmu, Nasruddin. Seandainya mereka itu datang menemuiku, tentu permintaan mereka sudah aku kabulkan. Tetapi lantaran mereka menipumu, aku akan menghukum mereka. Jadi sekarang, Nasruddin, kamu boleh pergi. Beberapa waktu kemudian, ketika buah-buahan sudah ranum, Nasruddin berkata kepada istrinya, "Ayo kita petik buah-buahan yang sudah masak untuk kita bawa kepada Maharaja sebagai hadiah." Mereka berdua pun pergi ke kebun dan mulai mengumpulkan buah ara. Tetapi istrinya tiba-tiba mengatakan, "Nasruddin, lihat buah kelapa yang sudah masak itu. Baiknya kita petik juga beberapa buah kelapa yang sudah masak itu sebagai hadiah bagi sang Maharaja." "Jangan," jawabnya. "Kamu petik saja yang aku suruh petik. Jadi petik saja buah ara yang sudah masak."
Beberapa saat kemudian istrinya berkata lagi, Lihat, buah durian kita juga sudah masak. Barangkali sang maharaja juga suka buah durian. "Jangan, sudah kubilang jangan," kata Nasruddin. "Kamu petik saja apa yang telah aku katakan tadi. Jadi petik buah ara yang sudah masak." Demikianlah keduanya mengisi keranjang mereka dengan buah ara yang sudah masak. Dan Nasruddin pun membawanya ke tenda Timur Leng lalu menaruhnya di depan tempat duduk sang maharaja. "Duduklah Nasruddin." Kata Timur Leng sambil membuka keranjang. Maharaja pun memungut sebutir buah ara dan melemparkannya ke wajah Nasruddin. Kemudian dia mengambil sebutir lagi dan melemparkannya lagi ke wajah Nasruddin. Lalu satu demi satu dia mengambil semua buah ara yang ada di dalam keranjang dan melemparkannya ke wajah Nasruddin. Setelah keranjang itu kosong sama sekali, Nasruddin memandang ke atas dan berkata, "Terima kasih ya Allah." "Kenapa kau katakan itu?" Tanya Timur Leng. "Yang mulia," jawab Nasruddin, "seandainya tadi hamba memetik juga buah-buahan yang diusulkan oleh istri hamba, tentu sekarang ini hamba tidak lagi memiliki kepala atau mata. Hamba berterima kasih kepada Tuhan karena hamba telah menuruti jalan pikiran hamba sendiri, dan dengan demikian hanya memetik buah ara matang yang lunak sebagai hadiah bagi baginda. Wallahu a'lam bishawab."